You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Kita juga belum bisa menafikan ya bahwa masih ada cita-cita 3 periode. Oh iya, kalau itu Masih ada cita-cita untuk diperpanjang. Buktinya Projo masih kampanye begitu. Ya, sehubungan dengan itu, Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kamus Bapak tuh 3 periode. Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. ada baliho-baliho tentang terima kasih Jokowi terhadap BLT itu satu Jawa Barat itu. Kan itu nggak mungkin dibuat oleh kementerian, itu pasti dibuat oleh relawan. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Jadi memang naluri Pak Jokowi masih menganggap dia masih bisa terpilih ulang 3 periode dengan mengakali konstitusi, mengendalikan DPR, MPR kan. Bahkan bilang yang kampanye itu orang cari muka, orang menjorokkan. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja, yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang nafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru ini. Gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Karni Ilyas dan Roky Gerung seperti tidak ada lelahnya ngotot Presiden 3 periode. Padahal sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sendiri saat wawancara bersama The Economist. Ia menegaskan akan kembali ke Solo usai masa jabatannya berakhir. Menarik apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada jurnalis majalah bergengsi asal Inggris The Economist. Dalam wawancara khusus terkait KTT G20 yang ditayangkan kanal The Economist, Presiden Jokowi di akhir perbincangan menjawab pertanyaan seputar rencana kegiatannya selepas menjabat sebagai Presiden Jokowi pada 2024. Jawabannya tidak terduga, banyak yang mengira Presiden akan menjawab dengan basa-basi saja. Namun rupanya tidak. Saya akan pulang ke Solo untuk bermain dengan cucu atau menekuni bisnis lama. Begitulah jawaban Presiden Joko Widodo. Tetapi jawaban Presiden Jokowi bukan hanya itu saja. Ia dengan meyakinkan akan pulang ke kota kelahirannya dengan menjadi orang biasa dan akan bergiat dalam bidang lingkungan. Ini jawaban yang cukup mengejutkan. Pertama, dengan jawaban ini memastikan tidak ada lagi harapan, keinginan, dan wacana 3 periode atau masa perpanjangan jabatan dalam kondisi apapun. Kalau masih ada yang mewacanakan, itu kelompok liar dan hanya mencari perhatian. Presiden Jokowi tidak sembarang bicara, ia berbicara di hadapan The Economist.
Berarti Presiden Jokowi berbicara kepada masyarakat dan komunitas dunia, bukan berbicara kepada media lokal, itu yang jelas dan clear. Kedua, rencana Presiden Jokowi untuk bergiat dalam lingkungan sebenarnya menjadi isu yang menarik. Karena kalau rencana ini benar, Presiden Jokowi akan selevel dengan Al Gore, mantan Wapres Amerika yang sisa hidupnya digunakan sebagai aktivis iklim dan lingkungan hidup. Presiden Jokowi telah banyak membangun infrastruktur monumental dari mulai jalan tol, bandara, kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek strategis smelter, dan puncaknya Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Upaya dan rencana Presiden Jokowi perlu diapresiasi dan perlu dikawal untuk sama-sama bergiat dan berkolaborasi menyelamatkan lingkungan dan alam Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com dalam wawancara dengan The Economist, Presiden Jokowi mengaku akan kembali ke kota asalnya, kota Solo. Lalu ketika ditanya apa yang akan dilakukan Presiden usai tidak menjabat sebagai Presiden, dirinya menegaskan akan berfokus pada penanganan sektor lingkungan hidup. Ya, kita berharap itu perubahan. Ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat maju ke depan. Karena dengan perubahan mindset, perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam dan manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa melompat ke negara maju, papar Presiden Joko Widodo. Seperti yang diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin tinggal 2 tahun lagi. Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak dapat maju kembali menjadi presiden lantaran telah menjabat selama 2 periode. Sebelumnya dilansir dari visi.news, Karni juga menanyakan soal wacana presiden 3 periode yang sempat membuat presiden tersentak. Kok Pak Karni nanya lagi sih? Tanya presiden saat itu. Soal wacana 3 periode, Presiden Jokowi memang sudah berkali-kali menyatakan menolak. Namun gerilya beberapa pembantu dekat orang-orang di badannya selalu meruntuhkan sendiri bangunan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi. Yang terbaru, wacana itu dikelindingkan relawan Presiden Jokowi dalam format musyawarah rakyat yang sudah memulai aktivitasnya yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Masih segar dalam ingatan, 6 bulan lalu, manuver itu dikelindingkan oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang pasang badan mewacanakan masa jabatan Presiden RI 3 periode. Itu yang membuat gaduh karena isinya jelas-jelas menentang konstitusi. Wacana itu mendapat dukungan Luhut Binsar Panjaitan yang menyorong argumen Big Data, yang menyebut 110 juta rakyat mengkehendaki Presiden Jokowi lanjut memimpin bangsa. Entah mengubah periode jabatan presiden atau mengubah perpanjangan dari 5 tahun menjadi 2 tahun atau 3 tahun. Berbagai pihak telah memberi tanggapan, bahkan mayoritas pakar hukum tata negara menganggap wacana itu melecehkan dan merupakan percobaan perbuatan makar pada konstitusi. Kemudian Presiden Jokowi menutup kegaduhan itu dengan pernyataan yang kurang lebih sama yang disampaikan kepada Karni Ilyas. Siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat, tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, ujarnya. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten atau kota dilaksanakan 5 tahun sekali, sedangkan pasal 7 membatasi jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya boleh 2 periode, yang setiap periodenya berdurasi 5 tahun. Berdasar aturan tersebut, maka jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada tahun 2024 dan tidak bisa dipilih lagi. Namun untuk mengubah pasal 22E dan pasal 7 memang ada salurannya.
Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 secara umum membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal itu menegaskan Undang-Undang Dasar dapat diubah jika sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Secara eksplisit, jalan itu sudah diterangkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen sejak reformasi. Kolaborasi Presiden Jokowi dengan parlemen yang kursinya dikuasai oleh partai koalisi yang setelah PAN bergabung dan Zulkifli Hasan mendapat jatah Menteri Perdagangan bertambah besar, bisa menjadi jalan amandemen terbatas Pasal 22E dan Pasal 7 Konstitusi. Perubahan konstitusi dimungkinkan jika diusulkan 2/3 anggota MPR RI. Jumlah anggota MPR RI terdiri dari 560 anggota DPR RI, ditambah 136 anggota DPD. Ketua DPD boleh saja menolak, namun itu bukanlah suara semua anggota DPD, yang notabene mayoritas kader partai dengan atribusi lain. Celah itulah yang disoroti hampir seluruh aktivis dan pakar hukum tata negara sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Belakangan, tanggapan Presiden Jokowi terbaru terhadap wacana 3 periode sudah melunak. Padahal jejak digital merekam pihak yang mewacanakan 3 periode punya motif tertentu, mencari muka, menampar mukanya, dan hendak menjerumuskannya. Tampaknya Presiden Jokowi sudah berdamai dengan pihak yang punya motif jahat dengan kehadirannya pada acara Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia di SOR Arca Manik, Kota Bandung, Minggu 28 Agustus 2022. Memang dalam sambutannya pada momen itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan dirinya tidak mungkin maju, karena sesuai amanat konstitusi. Konstitusi tidak membolehkan, sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat, ujarnya.